Kau sekarang tidak dipuji orang, sekarang kau disepelekan orang, sekarang kau dibully orang, sekarang kau dijatuhkan orang. Memang pujian cuma milik Allah. Walhamdulillahi katsira. Kau kotor, kau najis, kau dihina, memang yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kuhadapkan diriku, wajahku kepada Allah. Wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak kepada yang lain. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi pada akhirnya, di akhir sinetron baru kita tahu rencana Allah jauh lebih indah. Doa serius minta sama Allah, insya Allah kalau 5 jurus ini kita jalani, saya bukanlah berarti orang yang paling tenang menghadapi hidup, tapi saya insya Allah sudah pontang-panting menjalani hidup ini, babak belur. Walaupun banyak orang yang lebih susah dari saya, tapi yang saya rasakan, kalau saya yakin bahwa dunia tempat ujian dan Allah sudah menuliskan takdir, saya sholat, saya beribadah, saya berdoa, bertawakal, ridho kepada Allah, insya Allah Allah yang menurunkan ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati kita semua insyaallah. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan dan adik-adik, kakak-kakak yang mendengar, kita semua bisa mengamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru ke Gorontalo, singgah sebentar di kota Jakarta. Cakep. Itu perjalanan saya. Perjalanan tadi malam dan akhirnya kita ketemu pagi ini. Sayang itu bahasa Arabnya hub. Hub artinya sayang. Orang yang punya sifat sayang, kalau hub sayang, orangnya habib. Jadi jangan heran kalau beliau menyayangi saya, karena beliau habib. Habib itu artinya 2. Yang pertama habib penyayang, yang kedua arti habib itu mahbub, disayang. Kalau perempuan habibah, kalau laki-laki habib, kalau perempuan habibah. Kalau laki-laki muslim, kalau perempuan muslimah. Kalau laki-laki mukmin, kalau perempuan mukminah. Kalau laki-laki hadir, kalau perempuan hadirah. Kalau laki-laki musib, kalau perempuan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afada yufidu ifadatan mufidun mufidatun. Fi'il madhi dalam bahasa Arab, kalau bahasa kampung kami past tense. Kalau untuk yang sekarang present, kalau untuk yang akan datang future. Afada fi'il madhi, masa lalu. Yufidu fi'il mudhari, sekarang dan akan datang. Ifadatan asal katanya. Mufidun kalau laki-laki, kalau perempuan mufidah, artinya mendatangkan manfaat. Lalu ada orang yang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Oh, nama itu doa. Nama itu doa. Terus yang ngomong what is in a name itu siapa? Shakespeare dari Inggris. Kalau kita diajarkan nama itu adalah doa. Makanya kalau orang namanya itu sesuai, doanya terkabul, kita tenang.
Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Harta enggak guna, anak enggak guna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Makanya duduk dekat Habib Salim itu hati kita terasa tenang. Ya namanya sesuai. Saya duduk tenang. Memang sedap ikan tenggiri dimasak pakai lada. Saya duduk dekat Habib Salim Al-Jufri jadi ikut muda. Ini hati kita tenang. Jadi kalau ada orang yang heran hari ini, kenapa kalau kami dengar ceramah Ustadz Somad itu berapi-api, bawaannya mau ngamuk, mau marah? Ya tergantung saya di samping siapa. Kenapa waktu Ustadz di Gorontalo itu tenang? Iya karena dekat Habib Salim, hati saya tenang. Makanya yang ngasih judul hari ini, dia kan lagi ngasih nyari jawaban. Judulnya tetap tenang di tengah badai. Duduk aja dekat Habib Salim, tenang insya Allah. Tetap tenang di tengah badai. Nah, saya ringkas jadi 5 poin. Saya biasa kalau ceramah pakai poin-poin. Pertama tujuannya ya biar supaya mudah diingat. Yang kedua, biasa ceramah itu kan kadang dihadiri oleh Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas. Biasanya mereka buat laporan ke atasan biar mudah ngasih laporan. Apa yang diceramahkan Ustadz Somad tadi? Ikan tenggiri. Susah kan. Jadi kalau dibuatkan poin itu, bapak-bapak juga kalau ditanya istrinya bisa jawab, istrinya juga ditanya. Jangan nanti pas pulang ditanya, apa tadi kata Ustadz Somad? Kalau laki-laki musib, kalau perempuan yang lain, ingatlah yang bagus-bagus. Yang pertama, tetap tenang di tengah badai. Ya memang yang namanya laut pasti ada badainya. Kalau pergi ke laut nggak ada badai, itu kolam renang. Hukum alam sunnatullah. Orang yang nggak beriman dia bilang hukum alam, karena yang ada cuman alam. Orang beriman dia nggak pakai hukum alam, hukum Allah, sunnatullah. Yang namanya laut, anginnya kencang, ombaknya tajam, karangnya lancip, dipukul ombak, diimpas gelombang. Hanya laut yang dahsyatlah yang akan melahirkan nakhoda-nakhoda yang tangguh. Kalau anginnya tidak kencang, lautnya tidak dalam, ya hanya akan melahirkan anak kecil di atas perahu bebek. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja ya. Kalau takut basah jangan berumah di tepi pantai. Saya takut basah Pak Ustadz, ya jangan buat rumah di tepi pantai, memang sudah resikonya begitu, anginnya kencang. Orang kalau punya rumah di pinggir pantai itu pas mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut, memang betul-betul bisa amut malam itu. Saya di mana-mana pengajian, kalau hotel terakhir kemarin di Sabah Sarawak, saya buka jendela, laut. Wah ini kalau malam ini datang tsunami, maka saya tidur, alhamdulillah paginya buka pintu masih ada jendela. Bayangkan kalau kita buka mata gelap, marabbuka. Jadi hidup ini adalah, ya kalau bahasa kitanya, life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Ternyata kita kalau udah makan nasi kuning Gorontalo ini lancar bahasa Inggris. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko.
Kamu sudah mengambil keputusan untuk hidup, maka dalam hidup ini ada badai, ada angin, ada twister, ada tsunami, puting beliung, karang tajam, ikan paus, ikan hiu. Saya dikasih tahu sama Ustaz Andri, kita mau ke Gorontalo, mau menemui Shirley katanya. Bayangan saya langsung takut. Ditunjuknya foto, ini fotonya, ikan. Takut saya, selama ini saya kan setiap kali menghadapi ikan kan Allahumma barik lana. Setiap kali ngelihat ikan kan Allahumma barik lana. Gimana kalau kawan-kawannya itu ngadu ke Shirley itu? Dan ketika ketemu dengan Shirley, dia lalu bilang Allahumma barik lana. Kayaknya nanti kalau sudah kuliah, beban hidup ini nggak seberat ini. Ini sekolah ini beban pakai seragam lah, periksa rambut lah, mesti pakai sepatu kaos kaki, mesti ada OSIS. Nanti kayaknya kalau udah kuliah agak tenang. Begitu kuliah UKT-nya mahal, beban nulis makalah harus 3 referensi, nggak boleh copy paste. Kayaknya nanti kalau udah semester 7 agak tenang nih, katanya semester 7 materi nggak terlalu banyak. Dapat dosen pembimbing killer, dijumpai payah, ketemu lebih payah. Kayaknya nanti kalau udah selesai skripsi ini udah agak tenang ini. Begitu selesai skripsi, wisuda, foto sudah ditempel di dinding rumah, orang mulai tanya, kerja apa sekarang? Daripada ditanya kerja, ya udahlah, daftar S2 aja. Biar ada jawaban, mana? Lagi S2. Kayaknya nanti kalau udah S2 nih kayaknya selesai. Begitu ketemu sama jiran, kawan, tetangga, si Anu udah S3 sekarang, si Anu PSD sekarang. Akhirnya nyambung S3. Begitu selesai S3 ditanya pertanyaan sama seperti selesai wisuda, kerja di mana sekarang? Mau daftar S4 nggak ada. Kayaknya nanti kalau udah kerja ini selesai masalah hidup. Alhamdulillah kerja, ditekan atasan. Target harus sekian, datang nggak boleh lambat, pulang nggak boleh cepat. Tekanan target sana sini, stres, depresi, nggak selera makan. Ngelihat wajah atasan mencret. Ternyata hidup tidak seramah yang kau bayangkan, Besti. Kayaknya nanti kalau udah kerja ini nyaman, enak, akhirnya kerja dapat gaji. Pertanyaan orang, kok belum nikah? Ini kan udah mau dekat bulan puasa, memang nanti bangun sahur pakai mercon. Kayaknya nanti kalau udah nikah, duduk di pelaminan raja sehari, yang lain ngontrak, dunia milik kita berdua. Acara walimah nikahnya di mana? Di Mufidah. Masya Allah. Kami sekarang nih rasa-rasa di pelaminan ini sekarang. Lihat bunga-bunga. Anda mau menikah? Daftar di Mufidah. Begitu udah selesai nikah, kayaknya tenang, nyaman. Datang kawan berbisik, udah hamil. Kalau pertanyaannya kapan sidang, kita masih bisa jawab. Kalau pertanyaannya kapan selesai kuliah, kita bisa jawab, karena ada di kepala kita. Tapi istri kita kapan hamil, itu bukan urusan kita. Dokter aja istrinya nggak hamil, kita dia tanya kapan hamil. Udah selesai punya anak, tiga-tiganya anak laki-laki, kok nggak punya anak perempuan?
Yang Ustaz maksud siapa? Saya. Anak saya tiga-tiganya laki-laki. Jadi memang resiko hidup, memang udah hidup tuh begitu. Sebetulnya hidup ini nggak terlalu sulit. Yang sulit itu dengar omongan orang. Banyak yang ngaku. Makanya yang paling enak itu tuli. Supaya nggak dengar omongan orang. Makanya sekarang cobalah lihat di beberapa kongko-kongko, tempat ngobrol, tempat nongkrong, orang nggak mau lagi dengar omongan orang. Yang ini ngomong, dia tetap aja dengan dunia dia. Tapi dia nggak tuli, enggak. Tapi dia mau menulikan diri pakai earphone. Dan nanti orang ngomong terserah. Padahal orang ngomongin dia ketawa aja. Dia memekakkan dirinya, nggak mau dengar omongan orang. Jadi harus paham bahwa hidup ini memang banyak ujiannya. Sama seperti orang masuk ruang SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Begitu masuk ke dalam, dia ambil pena, dia ambil kertas, lalu dia bilang, banyak sekali pertanyaannya, kau salah masuk ruangan. Memangnya ada tempat di dunia ini? Mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Kata siapa mati itu istirahat? Begitu kau mati, selesai semua keluarga pulang, malaikat datang, mungkar nakir. Lebih seram dari sidang S3. Marabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Walaupun kau S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung, tapi pertanyaannya tetap pertanyaan MDA. Marabbuka, man nabiyuka, tapi masalahnya nggak bisa dihafal. Jadi hidup ini nggak pernah tenang. Nanti kalau udah kiamat dunia tenang, berdiri di padang mahsyar. Berapa lama? Katanya kita harus banyak belajar bahasa Padang, Pak Ustadz. Kenapa? Kita mati kan di padang mahsyar. Habis padang mahsyar, titian siratal mustaqim, bagi kitab, catatan amal, hisab timbangan. Masih banyak lagi urusan. Makanya kalau ada orang nanya saya, kemarin Ustaz di Pekanbaru, iya. Sebelumnya di Sabah, iya. Sebelumnya di Sarawak, iya. Ini Gorontalo, iya. Habis ini kemana lagi? Ustaz istirahatnya kapan? Ar-rohah fil jannah. Istirahat itu nanti di surga bersama kamu. Tolong videonya jangan diedit. Takutnya fotonya diedit, dipotong. Nanti ar-roha fil jannah, istirahatnya di surga bersama kamu. Dimasukkannya foto dia. Sampai ke istri saya. Apa enggak musibah? Jadi yang pertama perlu difahami bahwa hidup ini adalah cobaan. Iya Pak Ustadz, tapi cobaannya kok banyak sekali. Iya, nama cobaannya banyak, kalau dikit cobain. Ini namanya hidup, ya begitu. Maka harus ngerti hakikat hidup. Apalagi kami ini ya, kami ini ya kakak-kakak, kami yang laki-laki ini lebih berat cobaan dari kalian. Waktu kecil dimarahin emak, besar dikit dimarahin guru, kerja dimarahin atasan, nikah dimarahin istri. Tapi kalau saya lihat dari wajah kakak-kakak ini, kelihatan bahwa punya istri orang Gorontalo itu baik-baik. Ustaz tahu dari mana? Dari wajah mereka yang cerah. Ternyata yang cerah belum nikah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu jodoh insyaallah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kamu dengan rasa takut. Takut nggak nikah, takut nggak punya anak, takut nggak punya mantu, takut nggak punya, takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', lapar. Saya udah makan.
Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah. Wal anfus, sakit, mati, depresi, anxiety, bunuh diri. Wassamarat, kurang buah-buahan, paceklik, nggak subur, kering kerontang. Itu Gorontalo tuh, Ustaz udah sampai Gorontalo? Udah. Gimana Gorontalo? Subur sekali, bunga-bunganya menguning. Wa basyiris sabirin, ujian pasti akan tetap ada, tapi berikanlah kabar kepada wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Sabar itu artinya apa? Sabar diambil dari nama pohon, namanya pohon sobar. Pohon sobar itu banyak duri-durinya, dilihat enak, dicium harum, namanya bunga mawar. Kalau pohon sobar dilihat nggak enak, dicium hidung bengkak, namanya zait sobar, minyak sobar, pohon kaktus. Dilihat nggak enak, dicium hidung bengkak, digigit kaktus itu pahit. Nggak percaya? Coba aja. Air kaktus, orang kalau lagi sedang haus-hausnya di gurun pasir, nggak ada air, mau nggak mau itu zat minyak air pohon sobar itu mesti dihancurkan, diperas airnya. Pilihannya cuma dua, mati atau pahit. Pilih mati atau pahit? Tuh, lebih baik pahit daripada mati. Makanya orang yang sabar itu artinya memang pahit, sabar itu sepahit kaktus. Sabar, tapi unta-unta di gurun itu dia gigit itu sobar sama duri-durinya sekalian. Makanya kalau mau sabar banyak-banyak makan daging unta. Sabar artinya menahan. Apanya ditahan? Ditahan segala penderitaan hidup ini. Jadi kalau mau tenang di tengah badai, yang pertama pahami hakikat hidup, bahwa hidup adalah darul bala, tempat ujian. Antum pikir jadi Ustadz Somad ini nggak ada ujiannya? Antum pikir jadi Habib Salim Al-Jufri nggak ada ujiannya? Oh berat. Makanya saya nggak pernah baca DM, Instagram, TikTok, YouTube, itu nggak. Ustadz Somad kok nggak pernah balas DM saya nggak tahu adminnya. Karena kalau saya tahu ujiannya banyak sekali di situ. Masa mereka tulis, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Saya aja yang setua ini, tua, kurus, hitam, pesek, kayak gitu bunyi DM-nya. Apalagi Habib Salim, muda, ganteng, putih, mancung, Habib komplit. Kita ini kalau kalah di nasib, kalau kalah di nasab, paling enggak ya menang di nasib. Tapi saya duduk dengan Habib ini dua-dua kalah. Kalah nasab, kalah nasib. Menang di baju. Tadi saya dikasih sorban, pertama masuk pintu Mufidah dipasangkan sorban, terus pakai baju. Kalau sorbannya saya pakai, tulisan UASnya nggak kelihatan, maka saya pakai. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kuini. Sudah banyak tempat ceramah, baru di Gorontalo yang ada baju seperti ini. Masya Allah, ini baju setelah pulang nanti dimasukkan ke kaca, nggak dipakai lagi. Simpan untuk kenang-kenangan sama anak cucu, supaya mereka tahu beginilah baju ayahmu waktu masih muda dulu. Saya udah tua, cuman perasaannya tetap. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Itu kunci yang pertama ya, bisa diingat.
bahwa dunia adalah tempat cobaan, ujian. Yang kedua, setelah kita sadar, lalu yang membuatkan kita kuat ini apa? Bahwa semua yang kita hadapi ini bukan tanpa rencana. Sudah ada rencana Allah yang disebut dengan takdir. Innallaha katabal maqadir. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Allah sudah menetapkan takdir. Khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah menuliskan takdir kita 50.000 tahun. Kita tinggal menjalaninya aja. Tapi jangan ceramah ini dipotong. Ini bahayanya kalau cita-cita tukang sunat. Dengar ceramah pun disunatnya juga. Besok tiba-tiba pegawai-pegawai, karyawan-karyawan mufidah nggak masuk kantor. Pas ditelepon sama security, sama pengawas, kenapa nggak masuk? Semua sudah dituliskan di Jadi kita ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita sudah jadikan bahasa Indonesia ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha. Saya memang tahu bahwa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa air minum beserta kue ini memang sudah ditakdirkan untuk saya. Memang sudah begitu. Tapi kalau saya tidak berusaha dengan tangan, saya kan udah ngeliat nih, kan? Saya kan udah ngeliat. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk menggerakkan tangan saya, untuk mengambilnya ke saya, lalu kemudian membuka botolnya, lalu kemudian membuka. Minum. Haus saya. Saya cuman mau menunjukkan bagaimana memahami takdir secara sederhana. Karena banyak orang sekarang, ya kalau sudah jodoh tak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Bagaimana memahami antara takdir dengan ikhtiar dan usaha. Saya gunakan mata saya untuk mencari rezeki saya. Sudah. Saya gunakan kudrat, kemampuan yang ada dalam diri saya. Kudrat. Ada iradat. Iradat artinya kehendak. Kudrat artinya kemampuan. Ada kehendak tapi nggak mampu, nggak jadi. Mampu tapi nggak mau, nggak jadi juga. Saya mau dan saya mampu, baru saya masuk. Dengan segala usaha dan ikhtiar saya letakkan tangan saya, lalu saya dekatkan ke bibir saya. Ternyata ada yang nyenggol dan akhirnya gelasnya jatuh. Berarti bukan takdir saya. Setelah begini serius, karena saya kecicilan, lalu tiba-tiba nggak jadi masuk ke mulut. Berarti bukan takdir saya. Setelah usaha dan ikhtiar. Saya nggak mau agama Islam ini dikatakan mundur gara-gara percaya sama takdir. Lalu kemudian diamandemen. Rukun iman hanya 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wal rusulihi wal yaumil akhir. Cuman 5. Takdir, jangan percaya takdir, karena takdir membuat Islam lemah. Itu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya, yang kontra dengan Mu'tazilah ini mengatakan semuanya takdir. Saya nggak mau kita jadi Jabariyah. Jabariyah artinya terpaksa. Dikuliahkan dari kampung, dikirim duit, kuliah, dikasih motor, dikasih uang. Tiba-tiba pulang dengan bawa IP 2,0. Semester 14.
Ditanya sama orang tua, kenapa kau kuliah begini? Memang sudah takdir Allah. Dua kesalahan. Yang pertama malas, yang kedua melegitimasi kemalasan dengan takdir. Beriman kepada takdir ini membuat hati kita lapang. Karena kita sudah berserah kepada Allah, dan ketika kita dapat, kita nggak sombong. Orang yang kalau tidak beriman kepada Allah, begitu dia dapat, dia akan berkata, ini karena saya. Tapi orang yang percaya takdir, dia berkata, ini memang sudah takdir Allah. Ini Bu bagus sekali, ini Pak bagus sekali, ada studionya, ada tempat walimahnya, ada lapangan parkirnya besar. Ini memang sudah dituliskan Allah. Dia nggak jadi sombong. Tapi kalau orang yang nggak percaya kepada takdir, begitu juga sebaliknya. Setelah kita berusaha, ternyata tidak dapat. Saya yang ngantar dia ke kampus waktu semester 1 dulu Pak Ustadz. Saya yang perkenalkan kampus ini. Tapi begitu waktu walimahnya dengan orang lain, dia bisa stres. Tapi kalau dia percaya kepada takdir, lalu ditanya orang, mana itu dulu yang kamu antar itu? Allah sudah mempersiapkan yang lebih cantik dari dia, lebih tinggi, lebih putih, dan lebih ganteng. Hah? Rencana Allah jauh lebih indah. Jadi yang membuat kita kuat menghadapi ujian hidup ini adalah percaya kepada takdir. Yang membuat kita kuat menghadapi hidup ini adalah percaya kepada Allah. Kan Allah yang menuliskan takdir. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam, demi qalam. Qalam itu bukan yang ada ikan-ikannya itu, bukan. Qalam itu pena. Wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan. Saya sudah tertulis, tapi ngomongnya aja enak itu. Saya kuliah 4 tahun di Mesir, habis itu lanjut 2 tahun di Maroko, habis itu pulang ikut tes dosen, tes seleksi berkas, ijazah, transkrip nilai, surat berkelakuan baik, surat sehat, lulus. Ujian bahasa Arab TOEFL, Test of Arabic Foreign Language, lulus. TOEFL, Test of English Foreign Language, lulus. Tes ngajar, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Tinggal 2 orang. Yang lain tereliminasi. Tinggal saya dan saingan 1 lagi. Menghadap ujian lisan, interview. Dah, selesai interview, tunggu hasil pengumuman. Saya sedang berada di Kampung Melayu, Jakarta. Stasiun terminal bis Kampung Melayu. Saya sedang berdiri. Tiba-tiba bunyi SMS. Buka handphone, lihat. Kawan yang WA, kawan yang SMS. Mohon maaf, Mat, kau nggak lulus PNS. Hilang ayat-ayat itu semua. Hilang hadis-hadis itu semua. Baru pulang kuliah, nggak punya ordal, cuman punya ijazah, mau pulang ke kampung emak sendirian, anak pertama, adik 1. Harapan satu-satunya PNS inilah yang mau dituju. Turun saya dari Metro Mini itu, saya injak aspal Kampung Melayu itu lembut rasanya. Ujian hidup ini luar biasa. Tapi rencana, Allah punya rencana untuk saya. Kata mak saya, udahlah, berarti takdir kau bukan di Jakarta, kau pulang aja ke Pekanbaru, Riau. Pulang, saya pulang. Saya pulang, saya ikut tes. Ternyata saya lulus tes dosen di Pekanbaru. Habis itu saya ceramah, masuk hutan, keluar hutan, masuk ke pedalaman, masuk ke sana, masuk kemari. Akhirnya diusir beberapa kali, viral.
Akhirnya saya ke Jakarta juga. Diundang Mabes Polri, diundang KPK, diundang macam-macam bin. Bagi yang ngikuti Instagram saya yang followernya 9 juta itu tahu lah. Maksudnya yang belum follow lah. Maksudnya. Jadi pada akhirnya di akhir sinetron baru kita tahu rencana Allah jauh lebih indah. Tapi yang bisa ngomong begitu kan setelah melewati babak, bukan lagi babak final, babak semifinal, babak belur, baru kita bisa mengatakan indah itu. Dan belum selesai ujian. Kita seperti bawa mobil di jalan tol, di depan kita ada truk, kita lewati, ada tangki, kita lewati, ada tronton, kita lewati, ada kecelakaan macet lagi. Nggak pernah selesai ujian hidup ini. Terus sekarang Ustaz ada ujian, masih lagi ada ujian. Apa? Ya nggak perlu juga aku ceritakan. Mau tahu aja. Jadi belajar dari masa lalu yang meringankan ini adalah saya bawa proposal. Ini saya bawa proposal hidup namanya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, proposal hidup. Tapi saya kan bawa proposal ini ke Allah kan minta. Ternyata Allah punya rencana lebih indah dari proposal saya. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak punya proposal, nggak punya program sama sekali. Apa program kamu 2026? Program Allah lebih indah. Nggak bisa gitu. Kami kalau musim haji dari Kairo naik kapal laut ke Jeddah, dari Jeddah haji ke Makkah. Kumpullah dengan kawan-kawan. Dari mana? Dari Yaman. Oh, di Ahqaf, ya, di Darul Mustafa, ya, di Rubat Tarim, ya. Gimana di Yaman? Begini. Oke. Dari mana? Dari Yordan. Oh, Yordan. Gimana di Amman belajar di Yordan? Oh, satu SKS-nya sekian dolar, coret, nggak jadi. Kita kan mau nyari yang gratis. Nah, dari mana? Dari Deoban. Oh, Deoban, India. Iya, gimana kuliah di India? Enak, di sana daging murah, kehidupan murah, yang banyak video perindavan itu. Murah di sana belajar. Haji bisa tiap tahun, Masya Allah. Kelebihan bahasa Arab jalan, baca kitab jalan, bersanad jalan, bahasa Inggris juga, karena orang India bahasa Inggris, everything tutorial. Oh iya. Dan ada kelebihan lagi kalau di India apa? Kita di sana bisa belajar bahasa Urdu. Oh, andai nanti pulang nggak jadi ustadz, kita bisa jadi penerjemah film India. Iya. Oh, banyak. India masuk. Saya waktu itu masuk India, masuk. Rencana mau India, masuk. Kya hal hai artinya apa kabar? Kya hal hai, apa kabar? Tiki artinya kabar baik. Kuch hota hai. Yang saya susah membedakan itu antara iya dengan tidak. Jadi kita pergi, iya kata. Jadi atau enggak? Iya atau enggak? Tapi masuk daftar. Yaman masuk, India masuk. Ketemu sama kawan dari Baghdad. Baghdad, Irak. Gimana di Irak? Oh, kami dari Irak ke Makkah naik bis, Mat. Oh, naik bis, iya. Berarti naik bis biaya murah. Dari Baghdad ke Madinah. Oh, murah ya? Iya. Visa bisa darat-darat? Bisa. S2 gimana? S2 gratis. Apa namanya? Saddam Hussein University. Oh, mantap. Nanti 2002 saya akan S2 ke Baghdad. Siap. Tos. Selesai saya kuliah 2002, Universitas Saddam Hussein rata dengan tanah dibom George Bush. Maka presiden yang saya benci di dunia George Bush, menghancurkan cita-cita saya, hancur berkeping. 2002 bulan November pulang saya dari negeri 1000 menara Mesir ke negeri 1000 masjid Malaysia.
Sampai di Malaysia saya lanjut S2 UKM, University Kebangsaan Malaysia. Tapi saya tetap mencari-cari informasi melalui internet, scholarship, beasiswa. Saya ini pemburu beasiswa. Akhirnya saya dapat beasiswa ke Maroko. Saya kirim berkas, kirim transkrip nilai, kirim ijazah, kirim fotokopi paspor, dapat Anda diterima. Saya terbang ke Maroko. Setelah itu saya pulang, saya tinggalkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Malang melintang ke sana kemari, tiba-tiba saya diundang UKM. Tempat saya belajar dulu. Diundang UKM, berarti mereka tahu saya lari dulu. Saya nggak boleh lari dari kenyataan. Saya datang ke UKM, terus guru besarnya bilang, yang kita hormati Ustadz Abdul Somad, alumni UKM. Dalam hati saya, dia nyindir saya nih. Saya kan cuma 1 semester. Terus ada yang perlu diluruskan, sepertinya Profesor. Saya di UKM ini tahun 2003 itu hanya 1 semester, jadi saya bukan alumni, saya bilang. Terus dia berdiri, ada peraturan baru, 4 hari pun alumni katanya. Saya alumni juga. Enggak selamanya cita-cita keinginan saya itu dapat, tapi akhirnya dapat juga. UKM dapat, Maroko pun dapat. Jadi tidak selamanya semua yang kita mau, ada rencana Allah yang lebih indah. Makanya minta itu, ya minta aja, ya Allah ini rencanaku, kuserahkan pada Engkau. Itu yang paling indah. Jangan ngotot. Ini banyak orang sekarang maksa. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau dia belum punya jodoh, akulah jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa apa ini? Kita punya proposal, hidup, tapi ada yang indah. Kira-kira selama saya sudah ngomong, sudah lama juga saya ngomong. Tadi saya mulai jam 10, sekarang sudah jam 11 kurang 10. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya tenang di tengah badai itu, nggak terasa kita ngomong lama ini, Masya Allah. Jadi kira-kira selama saya ngomong ini bisa dipahami omongan saya? Alhamdulillah. Pertama, kita mesti paham bahwa dunia ini memang tempat cobaan. Yang kedua, kita paham bahwa Allah sudah punya rencana untuk kita. Yang ketiga, wasta'inu bis sabri was-shalah. Jangan lupa cara mendekatkan diri kepada Allah dengan somat, bisobri wassalah. Nggak ada jalan lain. Kenapa orang pakai narkoba? Karena ingin fly. Kenapa orang ngisap ganja? Karena ingin melupakan masalah. Kenapa orang pakai sabu-sabu narkotika? Karena ingin hilang masalah. Akhirnya dipakai makan 1 obat, nggak selesai makan 1 papan, hilang nyawanya. Bukan masalah hilang, nyawa kau hilang sekalian. Overdosis. Kenapa orang pergi ke karaoke mau hilang masalah? Salah. Kalau tuan beli belat, kalau di tempat lain tausiah itu kita dikasih tahu sama panitia pakai kertas, Ustadz waktunya habis. Kalau di Mufidah mic-nya mati sendiri. Itu hebatnya. Pengalaman saya ceramah gitu. Itu kan kadang kalau kita seminar kan ada layar di depan kan, dikasih tahu 5 menit lagi gitu kan. Kalau di Mufidah dia otomatis. Luar biasa. Tapi karena saya ini adalah sahabatnya Habib
Salim, jadi saya dapat waktu tambahan. Itu satu mic itu jatahnya 1 jam. Berarti ini 1 jam lagi. Dia jatahnya 1 jam 1 jam. Siap saya ngomong 1 jam lagi. Saya mau mati. Nanti ada tanya jawab. Saya genapkan sampai ke-5 nih ya. Baru 2. 1 jam, 1 jam. Ya sekitar 2 jam setengah lah. Yang ketiga adalah sholat. Saya kalau lagi saya susah, saya tidak mikir. Karena dunia ini kalau makin kita pikirkan, makin ribet, makin runyam. Itu kenapa orang gila sehat. Karena dia nggak mikir. Pak, ada tukang pijit di Bukit Tinggi. Banyak orang yang nyari stroke, yang sudah mau pasang ring jantung nggak jadi karena dipijit, ikhtiar dia minta sama Allah. Lalu saya tanya, Pak, bahaya nggak daging kambing? Enggak Pak Ustadz. Kepiting? Enggak. Seafood? Enggak. Terus apa yang bahaya? Pikiran Pak Ustadz. Maka kalau mau hidup tenang jangan mikir. Makanya orang di kota-kota besar itu ada disediakan satu rumah yang untuk tidak berpikir. Namanya rumah spiritual. Begitu masuk ke dalam, langsung terdengar suara gemerici air dan kicau burung. Dan tercium bau aromaterapi. Habis itu kita disuruh menjamkan mata, pejamkan mata, kosongkan pikiran. Tarik nafas, hembuskan pelan, tahan, jangan lama-lama. Lupakan masalah di kantor, lupakan semua, hilangkan, lupakan istri. Kata mentornya, dia mengajak orang untuk tenang, fokus pada nafas. Amati nafas Anda ketika ditarik dari hidung, hembuskan lewat mulut. Sebenarnya dia bukan menghilangkan masalah, tapi mengalihkan masalah. Dari masalah keluarga, masalah kantor, masalah jalan, masalah istri, masalah anak, masalah pampers, masalah susu, masalah ini, masalah itu, masalah kereta api cepat, masalah ini segala macam. Akhirnya masalah mikrofon, akhirnya dialihkan kepada mengamati nafas. Nafas yang ditarik, nafas yang dihembus. Islam tidak mengajarkan itu. Kita nggak disuruh mengamati nafas, tapi kita menyerahkan semuanya pada Allah. Kita angkat tangan, Allahu Akbar. Kita ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabir. Masalahmu besar, Allah solusiku lebih besar. Allahu Akbar kabira. Kau sekarang tidak dipuji orang, sekarang kau disepelekan orang, sekarang kau dibully orang, sekarang kau dijatuhkan orang. Memang pujian cuma milik Allah. Walhamdulillahi katsira. Kau kotor, kau najis, kau dihina, memang yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kuhadapkan diriku, wajahku kepada Allah. Wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak kepada yang lain. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kenapa kita sholat tapi kita enggak tenang? Karena kita sholat hanya menggugurkan kewajiban dan kita tidak merenungkan makna bacaan. Iftitah, Fatihah, ayat, satu nafas. Saya ketemu dengan mu'alaf non muslim. Apa yang kamu rasakan setelah masuk Islam? Satu kata, tenang. Di mana kamu mendapatkan ketenangan? Waktu bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sementara kita sujudnya cepat sekali. Tup 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 tup. Macam stempel pos. Kenapa kita punya ujian? Kenapa kita punya cobaan? Pikiran. Beratnya itu di mana? Beratnya di sini, ditumpahkan ke lantai. Kalau teman tidak lagi bisa berbagi, kalau kawan tidak lagi bisa menjadi sahabat, kalau sahabat menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Tak ada lagi tempat berbagi di dunia. Berbisiklah ke tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Malaikat-malaikat di langit akan memperkenankan, memohonkan kepada Allah doa-doa. Jadi saya pribadi dalam menjalani hidup tidak ada tempat minta kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu sujud itulah saya makin berat ujian hidup saya, makin lama saya sujud. Nikmat sekali saya rasakan sujud. Sujud. Tapi selama sujud kita nggak boleh ngomong, nggak boleh kita cakapkan. Berat kali ya Allah, batal. Nggak boleh. Dalam hati aja, dalam hati. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang membuat kita ini bisa tenang itu adalah kan Allah tadi, iya, ibadah. Allah cuma minta kok ibadah. Falya'budu rabb hadzal bait, ibadah. Allah minta kita satu, tapi Allah balas dua. Apa? At'amahum min ju' wa amanahum. Kalau kau lapar dikasih kenyang, kalau kau haus dikasih penghilang dahaga, dan kalau kau takut amanahum min khauf. Allah itu ihsan. Yang diminta satu, yang dibalas kok ibadah aja, baca Quran, zikir, wakaf, sodakoh. Saya nggak punya duit untuk wakaf, infak pun nggak punya. Sodakoh paling rendah. Sodakoh itu apa? Senyum. Tapi ada orang sampai senyum sendiri, lewat bentor senyum juga. Yang terakhir, yang kelima adalah puncaknya adalah doa. Ini sekarang udah banyak orang nggak mau doa lagi. Selesai sholat langsung, Pak Ustaz, kok kenapa nggak doa? Alah, yang doa kemarin aja belum kabul Pak Ustaz. Apa ini? Doa ini bukan masalah kabul nggak kabul, doa itu ibadah. Kok kenapa nggak doa sama imam? Imam doanya minta hujan Pak Ustaz, saya jual es krim. Apa ini? Kok kenapa nggak doa? Itu yang doa itu saingan saya Pak Ustaz. Kita tinggal aminkan saja doa. Doa serius, minta sama Allah. Insya Allah kalau 5 jurus ini kita jalani, saya bukanlah berarti orang yang paling tenang menghadapi hidup. Tapi saya insya Allah sudah pontang-panting menjalani hidup ini, babak belur. Walaupun banyak orang yang lebih susah dari saya, tapi yang saya rasakan, kalau saya yakin bahwa dunia tempat ujian dan Allah sudah menuliskan takdir, saya sholat, saya beribadah, saya berdoa, bertawakal, ridho kepada Allah, insya Allah Allah yang menurunkan ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati kita semua insya Allah. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan dan adik-adik, kakak-kakak yang mendengar, kita semua bisa mengamalkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini.